Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Pos Talk ya, menjumpai Anda. Tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Menjelang Nyepi, seperti biasa, euforia tentang ogoh-ogoh ini sangat luar biasa. Setiap tahun ada peningkatan, kecuali pada zaman COVID mungkin karena ada larangan gitu. Tapi setelah COVID, kita melihat semarak sekali tentang ogoh-ogoh ini. Semua kabupaten kota hampir melaksanakan yang namanya lomba. Dana ratusan juta dihabiskan untuk membuat satu ogoh-ogoh, kemudian dipentaskan, dipawaikan, dilombakan, dan ini justru ada juga bertanya kenapa tidak di saat pengerupukannya ada lomba ogoh-ogoh, tapi justru jauh-jauh hari. Apakah memang ini euforia yang sudah menjauh dari sastra atau seperti apa? Saya akan mewawancarai seorang akademisi Unhi ya, Denpasar, dan tentu tidak asing lagi bagi Anda, seorang kolumnis juga, sering menulis di Bali Pos, Pak Dr. Gusdi Ketut Pidana. Kita sapa dulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Ya, becek-becek. Dan juga melihat fenomena ogoh-ogoh. Iya, selalu mencermati. Kalau Aji kan biasanya dari teologi dulu ya, dari filsafatnya. Sebenarnya ogoh-ogoh ini gimana sebenarnya? Oh iya, semua. Jadi ketika kita mencermati fenomena ogoh-ogoh yang kekinian, yang sering diasumsikan itu serangkaian dengan ritual nyepi. Ya. Jadi patut disampaikan di sini meskipun mungkin dianggap anti mainstream ya gitu ya. Jadi sejatinya secara teologi, filosofi, keberadaan, kehadiran, bahkan semakin eksisnya ogoh-ogoh yang dirangkai dengan seolah-olah menjadi bagian dari nyepi, sejatinya sama sekali tidak ada kaitan. Secara ritualistik tidak ada kaitan. Tidak ada salah satu sastra pun lontar apapun iya, ada menyebutkan kalau nyepi bikin ogoh-ogoh. Iya, karena rangkaian nyepi itu kan mulai dari melis, kemudian taur, ngerupuk sorenya, nyepi, ngembak geni, selesai. Ya. Dan di masa lalu terkhusus di rangkaian taur itu dari tingkat rumah tangga Caru Satu Sekutus sampai Taur Agung di tingkat provinsi itu kan momen waktu pelaksanaan Nyomyang Buddha. Ogoh-ogoh kan sebenarnya ingin menggambarkan sosok Buddha kala gitu ya. Dengan wujud berupa raksasa, mengerikan, menyeramkan dan sebagainya. Itu pada tanggal tepat itu sudah selesai. Dari Buddha itu kan katakan hobinya itu kan hal-hal yang ramai, ramil. Dengan karakter berbedanya antara lain. Lalu disomio supaya entak deg-deg. Tengah tepat dengan puncaknya Taur Agung. Sorenya dilakukan prosesi di zaman masih tradisional ya. Mebubu, meborobor, mesui, nyimbuh gitu, bawang dan sebagainya. Itu pun hanya di sekitaran rumah atau tingkatnya lebih tinggi, tingkat Banjar. Selesai sudah. Nah kemudian muncullah imajinasi dari kalangan muda Hindu terutama. Bagaimana momen ritual ngerupuk atau dari Taur dulu yang dianggap sebagai prosesi Nyomyang Buddha. Buddha itu kan abstrak. Imajinasi muncul untuk mempersonifikasikan sosok yang abstrak itu menjadi konkret, menjadi tampak, menjadi terlihat. Bahwa gambaran Buddha kala itu kan makhluk-makhluk yang menyeramkan, mengerikan. Nah muncullah kemudian kreasi budaya, kreasi seni dalam bentuk ogoh-ogoh. Dan ogoh-ogoh itu sejatinya muncul awal tahun 80-an sudah muncul. 80-an. Tapi tidak seperti euforia sekarang ini. Masih dalam batas-batas normatif. Dan itu tetap tidak menjadi bagian, tetapi tanda petik ya, mendompleng ritual pengerupukan. Dan itu pun logika etikanya juga tidak masuk sebenarnya. Karena kan prosesi dari Ramya ke Somyo itu sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai, sudah sunil. Ya, di tengah tepat itu sudah sunil setelah di Somyo. Sehingga di kala pengerupukan malam dengan menghadirkan kembali sosok makhluk Buddha kala tersebut, itu kan menjadi muncul lagi, bangkit lagi, ramyonya lagi. Apalagi dengan disertai dengan
hal-hal kegiatan acara yang sebenarnya justru menambah semakin menjauhnya simbolisasi Buto Kale lewat ogoh-ogoh dari substansi, esensi. Karena substansi ogoh-ogoh itu sejatinya adalah substansinya merupakan simbol. Esensinya adalah pengendalian. Bagaimana diri kita bisa mengendalikan karakteristik Buddha yang sejatinya ada dalam diri kita. Dalam wacana Bali kan sering disebut ragane nak mawa dadwa, dewa ya, Buddha ya. Kapan kita mawa dewa? Saat kita baik, benar, bijak. Kapan kita muncul ekspresi Buddhanya? Saat kita marah, krodo, ngamuk dan sebagainya. Itu sebenarnya esensinya. Cuma implementasinya ini yang keluar dari sistem keyakinan Hindu yang menganggap bahwa prosesi Buddha kala itu sudah selesai. Mengapa kemudian dibangkitkan lagi? Kalau toh ingin menghadirkan lagi, karena keadaan dunia kan damai, tenang, maka lebih pantas misalnya jika ditampilkan bukan sosok Buddha kala yang raksasa itu, tapi sosok para dewa yang tampilannya tenang, damai dan sebagainya. Nah, bisakah merubah mindset demikian? Ya. Nah, itu persoalan itu kan sudah identik dengan menggarap ogoh-ogoh, tata buahnya, Ganjur, kemudian ya kadang fenomenanya kan ada yang sebelum itu walaupun sudah dilarang ya sebelum mengarah minum arak, kadang-kadang kan anak-anak muda kan tak bisa dipungkiri hal itu. Tapi kalau kita melihat sekarang ini kan luar biasa ya. Kita ada sampai ogoh-ogoh dibuat dengan harga yang dengan biayanya sampai 100 juta minimal lah puluhan juta ya. Yang kadang-kadang mungkin ini kalau dikalkulasi miliaran sebali itu. Mungkin sangat besar. Sangat besar. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini sudah mengalami kapitalisasi? Apa sebenarnya yang hanya sekedar sensasi untuk untuk lomba saja atau gimana? Ini sebenarnya saya ada bukunya nih, terbitan Bali Pos. Tahun 2016 kalau saya baca tadi aja. Ogoh-ogoh kapitalisasi religi di tataran materi. Jadi di situ sudah masuk unsur ideologi pasar. Basisnya kapitalisme, kapitalistik. Ada modal, ada uang. Dan ini kecenderungannya kan sekarang kita ketahui bahwa pemerintah sendiri mensupport. Kreasi, kreativitas. Memang soal berkreativitas kita salut, acungi jempol, angkat tangan lah gitu, angkat topi. Angkat topi. Ya. Tapi ketika apa yang disupport itu sudah, saya berani katakan sudah keluar dari substansi dan esensi, hanya sebatas simbolisasi dalam kemasan kapitalisasi demi kontestasi, apalagi cari sensasi, nah itu sudah di luar konteks religi. Karena itu yang perlu kita ingin sampaikan, luruskan adalah kalau toh kreasi itu bisa tetap akan muncul kalau bisa kembali ke substansi esensi. Dalam arti kata kita tidak lagi menggelorakan semangat Buddha kalanya saat sore hari sandia kalau menjelang nyepi. Karena ekses yang kita lihat dan ini harus diakui tidak bisa ditutupi ya. Kan banyak ekses sekali yang menimbulkan dampak yang kurang menyenangkan sebenarnya. Katakanlah dari tingkat bawah, banyak kok warga yang sebenarnya mau tidak mau harus memberikan sumbangan karena digedor-gedor gitunya untuk demi terwujudnya ogoh-ogoh. Sampai ada yang bilang, "Yanceng mula ngelapis deh jangan ini kan begitu sampai orang kan." Kemudian pihak-pihak lain dan termasuk pemerintah dalam ini ya, pemerintah kan jajaran pemimpinnya pemimpin politik kan, yaitu kepentingannya kan politis demi populis, ya elektoralnya meningkat, maka dengan mebahin atau memberikan support berupa dana yang sampai miliaran ada tuh. Kabupaten terkaya di Bali kan. Miliaran tuh masing-masing udah dibagi-bagi sekitar 14 atau 15 juta ya. Nah itu dalam hitungan 10 jam kemudian setelah diarak selesai. Bagaimana kalau kita mulai berpikir bahwa esensi ogoh-ogoh kan simbol Buddha Kala. Bagaimana supaya kita dari karakter Buddha tetap lebih condong ke dewa. Caranya dengan menggelontorkan dana lebih ke hal yang bersifat pembentukan karakter sebenarnya. Karakter dewa, Daiwi Sampatnya, bukan Asuri Sampatnya. Karena kalau karakter Asuri Sampat lewat media ogoh-ogoh dengan muatan
ada muatan kapitalis, ada muatan politis dan sebagainya, kan semakin jauh dari unsur-unsur etis, walaupun ada estetis di situ, unsur religius ada. Tetapi kan kita inginkan ke depan supaya tidak semakin jauh dari apa yang sebenarnya kita harapkan. Ya, Mbok, ya siapapun itu bisa yang punya kewenangan untuk mulailah segera kita back to basic lagi. Kembali kepada substansi, esensi. Apa sih sebenarnya makna simbolisasi ogoh-ogoh? Nah, celakanya kita kan orang Hindu di Bali khususnya kan lebih dominan bermain di tataran simbolisasi. Jadi yang substansi, yang esensi itu seperti termarginalisasi, dipinggirkan. Ya, mari kita kembali kepada substansi, esensi. Tidak terlalu euforia dengan simbolisasi termasuk ogoh-ogoh itu sendiri. Dan kira nih kok. Ya, kontestasi ini yang luar biasa kemudian memacu orang untuk membuat ogoh-ogoh yang semakin tahun nih semakin. Iya. Oke, kita akui kreativitasnya tinggi. Luar biasa, kita akui. Tapi kalau dari substansinya agaknya sudah mulai menyimpang. Kalau aja melihatnya gimana? Apakah memang ini harus dievaluasi secara total gitu supaya di kontestasinya yang kalaupun dikontestasikan ada batasannya, misalnya biayanya tidak boleh lebih dari sekian gitu misalnya, atau siapa gimana nih? Itu yang perlu karena kan ketika kita diselimuti oleh euforia itu kadang-kadang di luar kendali, padahal tujuan mengarah ogoh-ogoh kan mengendalikan diri kan. Tapi ketika saat-saat kita membuat saja kadang-kala kan kita melihat fakta sudah di luar kendali. Katakanlah penyuguhan konsumsi, terutama minuman yang mengarah kepada pembangkitan energi mabuk gitu ya. Kemudian kalau kita berpikir bahwa esensi itu menjadi sesuatu yang penting, mengapa kok dikalahkan oleh simbolisasi atau bermuatan politisasi? Benar yang Pak Man katakan, adakah ke depan ini, terutama kan para pemimpin, semua kan kembali kepada pemimpin untuk membuat suatu aturan yang lebih menyederhanakan dan mendekati substansi serta esensi. Yang penting ke substansinya, misalnya dengan biaya yang sudah dipatok tidak boleh lebih dari 5 juta misalnya. Ini kan ada sampai 50 atau ratusan juta. Ada. Nah itu masalahnya. Dan kemudian penilaiannya juga, karena di media saya baca juga penilaiannya sudah ada yang nyapir katanya. Ini menilai ogoh-ogoh itu fragmentasinya, kan begitu ada. Nah sudah di situ mulai ada keributan lah. Ada keributan lah, belum ada digesekan yang lain. Berarti ini alur prosedur dari perjalanan kreativitas ogoh-ogoh ini sudah mulai ngelantur gitu. Sudah mulai ngelantur. Harus perlu kembali ke tata aturannya yang benar gitu. Kalau toh memang akan diada. Kalau saya sih lebih setuju untuk dana yang miliaran itu lebih baik dialihkan ke penguatan karakter anak-anak Bali itu sendiri. Yang kedepannya akan kita nikmati hasilnya dibandingkan dengan seolah-olah membiarkan fenomena yang sudah keluar dari substansi dan esensi gitu. Ya, ini opera yang betul-betul kita bergembira ria. Orang-orang bergembira ria dengan ogoh-ogoh itu. Iya betul. Dengan kadang-kadang nggak peduli biayanya keluar berapa, capeknya seperti apa gitu ya. Ya ini sudah mulai, Haji bilang agak mulai ngelantur ya. Iya ngelantur. Ini harus dikembalikan ke rel ya. Mungkin sebagai closing statement dari Haji. Silakan. Jadi sekali lagi sebuah kreasi seni budaya dalam bentuk ogoh-ogoh kita patut acungkan tangan, acungkan jempol. Jempol. Ya. Angkat topi. Tapi ketika kreativitas itu sudah melampaui batas entitas identitas yang berangkat dari substansi ajarannya, terutama terkait dengan Buddha. Kalau itu kan kaitan dengan budayanya. Karena arti Buddha itu sejatinya adalah sesuatu yang menjadi. Nah masalahnya kita mau menjadi apa? Mau menjadi Buddha kala berkarakter raksasa atau menjadi dewa? Karena di dalam diri kita ada dewa Buddha ya. Nah kalau kita terus menggelorakan euforia ogoh-ogoh kekinian itu, saya yakin bukan karakter Dewi Sampat, kedewaan yang akan tumbuh berkembang, tetapi karakter Asuri Sampatnya. Saya kira itu. Baik. Dan itu berbahaya. Baik. Terima kasih Haji Gusti Ketut Widana memberikan kita gambaran ya, perspektif yang berbeda ya, atau bukan berbeda sebenarnya, tapi perspektif yang mungkin ingin kembali kepada
substansinya gitu ya. Jangan kita sampai terlalu jauh keluar dari substansi dan bagaimana pemaknaan ogoh-ogoh yang sebenarnya tradisi baru aja ya. Yeah. Di tahun 1980-an ini baru muncul. Jadi kalau anak-anak muda jangan berpikir bahwa ogoh-ogoh ini sudah ada dari zaman dulu, nggak ada ya. Kalau saya kecil-kecil dulu memang nggak ada ogoh-ogoh gitu. 80 ketika saya sudah SD baru ada ogoh-ogoh, itu yang saya ingat. Dan orang-orang tua juga mengatakan dulu nggak ada ogoh-ogoh, mereka nggak tahu ogoh-ogoh. Baru tahunya mungkin yang generasi milenial, generasi Z itu tahunya jangan-jangan mereka berpikir ini ogoh-ogoh udah dari zaman udah bagian kala gitu ya. Baru itu apa enggak? Nah, seperti itu yang mungkin harus diluruskan segera. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.